Haleluya, Shalom saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Selamat sore. Hari ini saya ingin berbicara tentang alasan beberapa orang yang sempat berbicara dengan saya sudah kadung. Ya saudara, beberapa saudara atau beberapa kali sih saya sempat bertemu dengan orang yang dalam bahaya kehancuran, bilang berhenti coba, sekepalang basah Dan pada waktu yang lain saya juga ketemu dengan orang yang sampai hancur. Saya tanya, kenapa kamu tidak tahu bahwa keadaan demikian bisa menyebabkan kamu hancur? Jawabnya, sudah kadung, investnya sudah terlalu banyak di situ. Ya, jadi tidak bisa berhenti, sudah kadung, ya hancur. Saudara, sebetulnya di dalam Tuhan tidak ada istilah sudah kadung, itu istilah dunia. Ya. Dalam 2 Tawarikh pasal 25, di situ ada satu cerita tentang seorang raja yang bernama Amasya. Amasya ini bukan seorang raja yang hebat, bukan seorang raja yang baik sekali, juga tidak, karena dia dikatakan dia memang beribadah kepada Tuhan, melakukan yang benar kepada Tuhan, cuma tidak dengan segenap hati. Kayaknya sama rata-rata kita orang-orang percaya dalam zaman sekarang ini, sebagian besar beribadah kepada Tuhan, tapi apakah dengan segenap hati? Mungkin secara jujur kita harus bilang, iya kebanyakan sih tidak dengan segenap hati. Ya. Dan sebagaimana biasanya orang yang tidak dengan segenap hati beribadah kepada Tuhan, itu mengambil keputusan dengan pikirannya sendiri. Begitulah dengan Amasya. Amasya ini menghadapi peperangan dengan bangsa Edom. Bangsa Edom itu tadinya bangsa taklukan dari Yehuda. Jadi rupanya ini peperangan antara taklukan dan si penakluk. Dan Amasya rupanya hitung-hitung kekuatan, dia pikir lebih baik saya tambah kekuatan dengan menyewa tentara asing. Maka dia menyewa 100.000 tentara dari Bani Efraim. Dan dia merasa diri sudah kuat ini. Dia membayar 100 talenta kepada tentara bayaran ini. Tapi kemudian pada waktu dia mulai mengadakan persiapan-persiapan untuk ekspedisi militernya, datanglah seorang abdi Allah, tidak disebutkan namanya, kepada Amasya. Dia bilang, ya Raja, janganlah tentara Israel dibiarkan bergabung kepada Tuanku, karena Tuhan tidak menyertai Israel, yakni semua Bani Efraim itu. Dan jikalau mereka bergabung juga, bagaimanapun juga perbuatan dan kekuatanmu di dalam perang, Allah akan menggelincirkan engkau di depan musuh, sebab Allah mempunyai kuasa untuk menolong dan menggelincirkan. Jadi tentara Israel itu tidak disertai Tuhan. Ya, mereka memang orang Israel, tapi penyembah berhala. Jadi abdi Allah ini bilang, sudah jangan mereka diajak serta. Nanti kamu tergelincir di hadapan musuhmu, sebab Allah tidak menyertai kamu. Maka Amasya menjawab kepada abdi Allah itu begini, bagaimana dengan 100 talenta yang telah aku berikan kepada pasukan-pasukan Israel itu? Ya, saudara, sudah kadung bayar ini, sudah 100 talenta kuberikan kepada tentara Israel. Jadi itu gimana kalau dibatalin? Ya, satu kali saya menghadapi orang yang demikian juga, nah isa dok, sudah kadung keluar investasi yang besar di situ, dan dia tidak mau berhenti. Tapi berbeda dengan Amasya, pada waktu dia dibilang begitu oleh abdi Allah, dia tanya, jadi aku sudah kadung invest begini gimana? Udah kepalang basah. Lalu abdi Allah ini bilang begini, Tuhan dapat memberikan lebih daripada itu kepadamu. Perhatikan kata ini, Tuhan dapat memberikan lebih daripada itu kepadamu. Kalau mau dengar-dengaran pada suara Tuhan, kalau mau mentaati suara Tuhan, ya saudara. Tapi banyak orang memang kalau sudah kepalang basah, dikasih nasihat kayak apapun juga, dibacakan ayat-ayat sampai habis juga sudah kepalang basah gitu ya. Saudara harus bisa berhenti. Di dalam Tuhan tidak ada istilah kepalang basah. Investnya sudah kadung banyak, tidak apa-apa. Karena itu adalah keputusan yang salah, hentikan. Bikin keputusan yang benar di dalam Tuhan. Dan pada waktu Amasya mentaati akan suara Tuhan ini, maka dikatakan tentara Israel disuruh pulang dan Amasya pergi sendiri melakukan ekspedisi militer ke Edom.
dan Tuhan mengaruniakan kemenangan kepadanya. Dan kemenangan atas bangsa Edom itu, ya, dia mendapatkan jauh lebih banyak dari 100 talenta yang dibayarkannya kepada orang-orang Efraim. Saudara, ingat ya, mari kita perhatikan sungguh-sungguh. Jangan pernah berpikir sudah kadung mengambil keputusan yang ternyata salah. Cepat berpaling kepada Tuhan, perbaiki keputusan itu. Sebab apa? Kalau kita memperbaiki keputusan yang salah di dalam Tuhan, maka berapapun yang sudah kita investkan di dalam kesalahan itu, ya, baik itu berupa finansial ataupun kehidupan, ya, Tuhan dapat mengembalikannya. Tuhan dapat memberikan lebih daripada yang kita keluarkan. Dipulihkan. Jadi, bagaimana? Jangan patah semangat. Berpaling kepada Tuhan. Pada masa-masa ini banyak orang yang mengalami seperti itu. Ya, berpaling kepada Tuhan. Yang sudah kadung diinvestkan hilang ya sudah. Tapi bangun yang baru bersama dengan Tuhan. Tuhan dapat memberikan lebih daripada yang saudara investkan, daripada apa yang hilang. Tuhan memberkati saudara. Amin.